1, 2, 3. Beberapa hari yang lalu, terutama tanggal 19 April 2025, orang-orang Twitter tiba-tiba rame banget ngomongin soal QRIS atau Kris. Jujur, gue gak peduli sama mana yang benar pengucapannya, apakah QRIS atau Kris. Yang jelas gue menghormati setiap keputusan kalian gitu ya. Untuk menentukan mana yang paling enak untuk diucapkan, apakah Kris atau QRIS. Gue kadang ketuker, kadang sering banget gue ngomong QRIS, kadang sering banget gue ngomong Kris. Cuman yang jelas buat kalian semua yang gak tahu QRIS itu apaan. Jadi QRIS itu adalah sebuah sistem transformasi pembayaran digital yang dibuat sama BI ya, Bank Indonesia dan juga pemerintah gitu ya. Dan beberapa orang Twitter menganggap kalau misalnya ini adalah sebuah keajaiban dan juga miracle yang hal yang baik yang pernah dibuat sama negara kita tercinta gitu ya. Jadi benar-benar mempermudah kita dalam melakukan transaksi dan juga pembayaran barang dan juga jasa. Quick Response Code Indonesian Standard. Dengan adanya kris ini, bahkan kita benar-benar bisa melakukan sebuah pembayaran tanpa harus membawa banyak banget uang cetak gitu. Sampai bikin dompet tebel. Kita cukup bawa HP, terus abis itu scan, langsung udah kelar. Gokil, imagine that. Bahkan kemarin waktu gua naik Gunung Patwa gitu ya, pembayarannya via kris. Cuman yang emang gua kurang masuknya adalah itu kan gunung ya. Sinyalnya nggak banyak gitu. Ngapain pakai kris aja. Tapi beberapa hal-hal gitu sangat amat membantu. Salah satunya bahkan udah ada jasa parkir di suatu daerah gitu yang emang pembayarannya menggunakan sistem kris gitu. Imagine that. Nah, cuman beberapa hari yang lalu orang Twitter tiba-tiba ramai banget ngomongin soal kris, dan ternyata setelah gua cari tahu ini berhubungan sama US Tariff War dan juga negosiasi negara kita tercinta ke Amerika Serikat. Dan kita bakal bahas lewat video ngopi ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia dan juga internasional, dan kita bakal ngomongin soal sedikit hal-hal yang berbau ekonomi. Disclaimer dulu, gue buat video ini karena basically gue baca beberapa artikel-artikel, tapi gue paham kalau misalnya latar belakang gue bukan dari ilmu ekonomi. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian semua yang emang pengen tahu lebih dalam lagi, silahkan baca sendiri, oke? Gue bukan Ferry Rwandi, gue bukan Amin Yami, jadi silahkan kita sama-sama berdiskusi lah di kolom komentar. Toh kalau misalnya gue lihat dari beberapa video-video ngopi, banyak juga lulus semua yang lebih ngerti gitu, yang lebih banyak baca berita dibanding gue. Jadi ini cuma jadi gerbang pembuka doang gitu ya. Tapi di video ngopi ini gue bakal coba untuk menjawab alasan kenapa orang Twitter rame banget ngomongin kris berdasarkan beberapa artikel dan juga pembicaraan-pembicaraan mereka. Kayak misalnya artikel yang emang dibuat sama Tempo dengan judul AS ungkit hambatan dagang di RI. Mulai dari perizinan impor, QRIS hingga pasar Mangga 2, ini menarik banget. Terus habis itu berita dari CNBC Indonesia dengan judul AS soroti penggunaan QRIS di Indonesia saat bahas tarif impor. Terus di Detik, biar seenggaknya kita objektif ya, ngambil dari 3 portal berita. Itu negosiasi tarif resiprokal, di mana AS soroti penggunaan QRIS dan juga GPN di Indonesia. Bahkan gue juga sempat buat sedikit nyari tahu beberapa postingan-postingan yang berhubungan dengan QRIS dan juga US Tariff War. Di mana setiap kali gue baca soal tweet dan juga postingan-postingan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, semakin lama, semakin gue sadar kalau misalkan negara Amerika ini kayak gak bagus-bagus amat sistem pembayarannya gitu. Bahkan kalau misalnya dibandingin sama negara kita tercinta. Dan kita bakal bahas di video ngopi kesempatan kayak ini. Kita bakal mulai langsung ke dalam pembahasan kenapa pada akhirnya orang Twitter itu rame banget ngomongin QRIS. Karena basically QRIS lagi disenggol sama Amerika terkait evaluasi keuangannya dan juga negosiasi sama negara kita tentang US Tariff War. Jadi buat lo semua yang nggak tahu, sejak pertengahan April Indonesia udah mengirimkan delegasi untuk negosiasi lah terkait US Tariff War bersama ya pihak Amerika Serikat. Nah cuman di tanggal 1 Maret 2025 US ini ngeluarin artikel namanya Foreign Trade Barriers yang dirilis sama United States Trade Representative, ya istilahnya Amerika Serikat gitu ya, dimana ini kayak semacam handbook gitu buat negara-negara yang emang pengen bernegosiasi dengan Amerika Serikat soal US Tariff War. Jadi itu kayak artikel ini semacam handbook, kayak list-list keinginan Amerika Serikat kepada negara-negara lain kalau misalnya ada negara yang emang pengen negosiasi untuk menurunkan tarif apa namanya? Resiprokal ya istilahnya, bentar. Iya, resiprokal. Yang kalau misalnya Indonesia tuh kena 32%, terus ada berita lagi heboh kena jadi 47% gara-gara hasil negosiasi. Nah ini harus gue klarifikasi ya, kalau misalkan negosiasi ini masih berjalan dan masih ada pembekuan tarif gitu ya 90 hari ke depan. Jadi 47% ini maksudnya adalah akumulasi dari tarif yang sebelumnya, terus habis ditambah 10%, jadilah 47%. Ada beberapa barang-barang dari Indonesia yang pada akhirnya kena tarif lebih tinggi jadi 47% kayak gitu. Tapi rata-rata 32% katanya. Nah, yang bikin orang-orang rame banget ngomongin soal QRIS, soalnya lewat analisis dari Amerika Serikat, di sini mereka bahkan terganggu sama GPN dan juga QRIS. Yang justru dengan adanya dua sistem transaksi Indonesia ini,
mereka kayak seakan-akan dirugikan karena udah punya sistem transaksi sebelumnya di Indonesia yang justru jadi mungkin gitu ya, mungkin jarang digunain gara-gara adanya QRIS ini gitu loh. Nih mereka bilang not concerned that during BI QR code policy making process international stakeholders were neither informed of the nature of the potential change nor given an opportunity to explain their views on such a system, including how it might be designed to interact most seamlessly with existing payment system. Jadi basically di artikel ini Amerika ngasih tahu kalau misalkan mereka terganggu dengan adanya QRIS dan juga GPN. Yang gua tahu lewat bacaan artikel ini. Dan bagaimana respon orang-orang Twitter, mereka basically ngomong ke Amerika Serikat kalau misalkan lah ngatur kita sudah punya sistem pembayaran berdikari gitu, dibuat sama pemerintah sendiri. Ini adalah hal yang sangat amat langka dan tiba-tiba ada yang pengen ngatur gitu dari negara lain. Dan banyak banget di antara mereka yang takutnya nanti pada akhirnya ya efisiensi transaksi pembayaran kita bakalan terganggu dengan adanya deal-dealan US Tariff ini. Makanya mereka berisik dan juga pengen seenggaknya pemerintah gak pengen menggadaikan QRIS gitu dalam negosiasi US Tariff yang memang sedang dilakukan dari pertengahan April ini. Ya gue rasa pemerintah tuh sekarang lagi pada ngitung gitu ya, mana yang lebih untung gitu buat negara sendiri, apakah dengan mengiyakan keinginan Amerika atau justru malahan dengan nge-keep adanya QRIS transaction ini. Dan lu bisa lihat respon dari orang-orang di Twitter. Mereka basically ngasih tahu ke teman-temannya di sana kalau misalkan ini justru sesuatu yang harusnya tuh kita semua tahu biar seenggaknya QRIS itu bisa tetap dijaga sama kita sendiri. Kayak misalnya dari akunnya Lin Linvi yang beliau bilang, the US regime wants Indonesia to stop using QRIS and GPN Indonesia local payment system and switch to Mastercard Visa because the former gives local business an unfair advantage. This is insane. QRIS is a standardized cashless payment system. Think of it like ours Alipay. Kayak gitu. Dan bahkan ada beberapa fakta-fakta yang menarik banget gitu, yang bahkan ngasih tahu kalau misalkan Amerika sebenarnya nggak yang bagus-bagus amat kalau misalnya soal sistem pembayaran gitu ya. Kayak misalnya yang diutarakan sama Mas Nathaniel Rayestu nih ya di Twitter, yang beliau bilang sebelum ada QRIS pun kita udah lebih maju dari USA. Mau transfer antar bank real time kapan aja dari dulu bisa. Di sana nggak bisa jadi mesti pada punya third party app macam Venmo, katro banget. Nah tapi ada beberapa akun juga yang emang bisa ngasih tahu kalau misalkan nggak semua postingan ini benar. Kayak misalnya diutarakan sama Logos ID yang mereka bilang ini sepertinya keliru. Zelle itu lebih advance dan secure dibanding QRIS. Sudah ada lebih dulu daripada QRIS juga. Zelle ini langsung connect ke bank pas open checking account. Transaksi ke bank apapun atau lewat QRIS gratis dan instan. Kalau dibanding sama WeChat Pay atau Alipay juga QRIS masih belum sampai sana. Satu-satunya keunggulan QRIS yang dibuat bank sentral. Tapi secara teknologi masih belum selengkap yang lain. Jadi agak keliru kalau bilang udah lebih maju yang general. Tapi ada lagi yang balas. Tapi Zelle pihak ketiga, kan di mari mah nggak perlu perantara karena sistemnya dibuat sama regulator. Poinnya Reyes tuh tetap benar. Tapi emang ada keuntungan-keuntungan juga yang memang benar diutarakan sama Logos ID kayak gitu. Tinggal bagaimana caranya kalian memilah dan juga memilih informasi yang sedang diomongin sama orang di Twitter kayak gitu. Nah yang lebih lucunya lagi adalah ternyata fakta kalau misalkan Amerika itu ngerti kalau misalkan setiap negara punya sistem pembayaran sendiri itu justru mengancam sistem pembayaran yang mereka punya gitu di negara-negara lain. Itu nggak cuma Indonesia doang yang kena, tapi lewat tweetnya Ardianto Satriawan, Mas Ardianto yang ini seorang dosen yang selalu rame banget ngomongin soal isu terkini soal pemerintah, dia ngasih tahu kalau misalnya ternyata nggak cuma QRIS dan juga GPN yang dikeluhin sama US. Mereka juga ngeluhin semua negara yang punya sistem payment independen. Ini Meksiko, Thailand, sama Vietnam juga dikeluhin sama mereka. Priuknya terganggu katanya. Terus itu ada alasan kayak kalau mereka proteksi produk dalam negeri sendiri namanya economic security. Tapi kalau negara lain coba mandiri dan gak tergantung sama sistem mereka, langsung dicap anti pasar bebas. US nih double standarnya emang dari dulu paling gila. Tapi ada aja orang Indo yang hobi belain US gitu. Dan ya sebenarnya kalau misalnya lu baca lebih lanjut soal artikel yang dibuat sama Amerika Serikat ini, gak cuman QRIS dan juga GPN yang mereka keluhkan gitu. Lewat berita yang emang dibuat sama Tempo, lu bisa tahu kalau misalkan mereka juga mempermasalahkan perizinan impor yang rumit, di mana di sini lewat laporan USTR menyebutkan perizinan impor di Indonesia rumit, tumpang tindih dan kebijakannya kerap berubah. USTR menyoroti kinerja online single submission yang disebut menambah kerumitan dan menyebabkan keterlambatan karena sering mengalami isu teknis dan kurang terintegrasi. Men, birokrasi di Indonesia bahkan sampai diketahui sama mereka. Selain itu USTR juga menyinggung kuota impor yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Nah ini nih TKDN nih yang lagi diomongin sama Om Ferry Irwandi kemarin di Malaka Project. Pembatasan ini didesain untuk melindungi industri lokal tapi berdampak signifikan terhadap akses pasar AS dan eksportir negara lain.
Terus mereka juga bahkan mempermasalahkan minimnya perlindungan properti intelektual, hak cipta, bahkan sampai ngomongin soal pasar Mangga 2 anjir di Jakarta yang masuk ke dalam daftar review of notorious market for counterfeiting and piracy. Terus yang terakhir ada tingkat komponen dalam negeri. Ini TKDN yang emang ngerespon ini ya, perizinan impor yang rumit. Jadi intinya itu aja mungkin yang bisa gue kasih tahu kenapa pada akhirnya orang Twitter rame banget ngomongin soal QRIS. Gue harus kasih tahu kalau misalnya pada akhirnya dengan adanya pembahasan artikel dan juga respon dari Amerika Serikat, kita harus tahu kalau misalnya penting buat kita ngomongin ini biar seenggaknya pemerintah sadar bahwa QRIS itu adalah aset dan juga penemuan yang berharga. Baik lagi, gue nggak ada background ekonomi dan juga apapun itu gitu yang berhubungan dengan hal yang lagi gue bahas ini. Jadi silahkan kalau misalnya ada kalian semua yang emang lebih expert di bidang ini, tulis di kolom komentar segala pendapatnya. Oke, gue tunggu banget diskusinya. Kita ketemu lagi nanti. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan buat like. Kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Itu aja dari gue. Kita ketemu lagi di next ngopi. Sampai jumpa.